Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada kekuatan lain yang ngejalanin hidup Anda? Ini bukan soal hal-hal mistis, tapi ini soal sistem yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sebuah sistem yang tersembunyi di balik kemudi. Oke, kita mulai dari cerita yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Anggap aja awal tahun baru ini, Anda bikin janji ke diri sendiri. Tahun ini, kata Anda, aku pasti bakal lebih rajin olahraga. Atau pokoknya aku bakal berhenti nunda-nunda kerjaan. Wah, semangatnya kerasa banget kan? Niatnya itu membara. Tapi apa yang terjadi beberapa minggu kemudian? Mungkin bertahan seminggu, 2 minggu kalau lagi bagus. Terus pelan-pelan kebiasaan lama itu nyelip lagi. Semangat yang tadi membara jadi redup. Dan kita balik lagi ke titik nol. Rasanya frustasi kan? Sambil bertanya-tanya, kenapa sih? Kenapa niat baik aja itu gak pernah cukup? Kenapa rasanya kita selalu kalah ngelawan diri kita sendiri? Nah, jawabannya itu ternyata sederhana, tapi juga kuat banget. Ternyata ada sebuah mesin di dalam diri kita yang jalan terus di belakang layar tanpa kita sadari. Dan mesin inilah yang sebenarnya pegang kendali. Bukan sekedar niat baik kita yang muncul sesekali itu. Yuk kita bedah mesin ini bareng-bareng biar gampang ngertinya. Kita pakai analogi yang simple banget. Coba bayangin diri Anda itu kayak sebuah sistem yang terdiri dari dua bagian, supir dan mobilnya. Pikiran sadar Anda itu adalah bagian yang bikin resolusi dan niat-niat baik. Dia itu sang supir. Dia yang pegang peta. Dia yang tahu tujuannya mau kemana. Tapi ada mobilnya. Dan mobil ini, dia ini tuh segalanya. Tubuh Anda, kebiasaan-kebiasaan otomatis Anda, dan juga emosi Anda. Ini adalah kendaraan yang gede dan kuat banget. Supirnya emang pegang setir dan ngasih arahan. Tapi si mobil inilah yang punya semua tenaganya. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Waktu kita sadar betapa nggak seimbangnya kekuatan antara si sopir sama mobilnya. Oke, sekarang kita coba ngintip lebih dalam lagi. Kita buka kap mesin dari mobil Anda. Dan kita lihat dua komponen utama yang lagi kerja di sana. Di satu sisi, ada pikiran sadar, si supir tadi. Dia ini isinya logika dan kemauan keras. Dia mikir, dia analisis, tapi dia itu lambat. Dan yang paling penting, dia itu gampang banget capek. Nah, di sisi lain, ada pikiran bawah sadar. Ini mesinnya. Dia jalan berdasarkan kebiasaan dan emosi. Super cepat, sepenuhnya otomatis. Dan yang paling gila, dia nggak pernah capek. Dia kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan pas Anda lagi tidur. Coba lihat perbandingan kekuatan ini. Pikiran bawah sadar Anda mengendalikan 88% dari hidup kita. Coba deh direnungin. Hampir semua kebiasaan Anda, reaksi emosi Anda, keyakinan Anda, itu semua dijalankan sama program ini. Terus pikiran sadar kita yang penuh niat baik itu dapat jatah berapa? Cuman sisa 12% aja. Jadi, poin utamanya gini. Pas Anda coba berubah cuman ngandelin tekad sama kemauan keras, itu artinya Anda lagi pakai kekuatan yang 12% untuk ngelawan kekuatan yang 88%. Ya jelas kalah kan? Ini tuh ibaratnya kayak supir yang badannya kecil dan kurus, keluar dari mobil, terus nyoba dorong truk yang besar sendirian. Gak bakal gerak. Terus gimana solusinya? Apakah kita pasrah aja jadi penumpang di mobil kita sendiri? Ya tentu tidak dong. Ada satu lapisan lagi. Lapisan ketiga. Yang jadi kunci buat benar-benar ngambil alih kemudi kita. Nah, ini dia. Kesadaran murni. Anggap aja ini adalah kemampuan Anda buat mundur selangkah dan jadi pengamat. Bagian dari diri Anda yang bisa melihat,
oh ada pikiran cemas lagi muncul, tanpa harus ikut-ikutan jadi cemas. Inilah supir sejati yang selama ini mungkin lagi ketiduran. Gimana caranya ngebangunin si supir sejati ini? Kita mulai dengan satu latihan yang super simple. Latihannya kita sebut aja memberi nama pikiran. Pertama, cukup sadari. Pas program otomatis itu muncul, rasa malas, cemas, atau apapun itu, perhatiin aja. Kedua, beri jarak. Jangan langsung merasa ini adalah aku. Jangan bilang, saya cemas. Ketiga, kasih nama. Coba bilang ke diri sendiri, aku sadar nih ada program cemas yang lagi jalan. Lihat bedanya. Anda baru saja menciptakan ruang. Anda bukan lagi si mesinnya. Anda adalah pengemudi yang lagi ngamatin mesin itu bekerja. Pikiran bawah sadar kita itu bisa jadi pelayan hebat banget kalau kita yang pegang kendali. Tapi kalau kita biarin dia yang menjadi majikan, wah itu ceritanya bakal beda. Selama kita nggak sadar sama program-programnya 88% ini, ya program-program itulah yang nentuin arah hidup kita. Terus kita cuma duduk manis di kursi penumpang. Nyebut itu sebagai takdir atau nasib. Tanpa pernah tahu kalau setirnya itu seharusnya ada di tangan kita. Coba deh ambil waktu sejenak buat merenung. Saat ini, di dalam hidup Anda, siapa yang sebenarnya lagi pegang kemudi? Apakah si pengemudi sadar dengan kekuatan 12%-nya? Atau si mesin otomatis 88% yang jalan terus di belakang layar? Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat jadi sopir bagi hidup Anda sendiri.